Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ada di pemakaman ya, dan ini ada makam baru samping saya ini. Di belakang saya ada makam kawan saya sekelas yang wafat 15 tahun yang lalu. Kalau dia hidup sama dengan usia saya 60 tahun. Takdir Allah berlaku. Manusia hanya menjalani dan menerima takdir Allah yang berlaku itu. Saya ingin bicara tentang Taliban, Ngabalin, dan Indonesia kita. Keberhasilan mujahidin Taliban memasuki istana Ashraf Ghani tanpa pertumpahan darah dan kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu disambut secara negatif oleh Ngabalin di Indonesia. Dia mengingatkan tentang bahaya radikalisme dengan kebangkitan Taliban dan bahayanya Islam kafah. Mengingat dulu memang Taliban itu waktu memegang pemerintahan di Afghanistan selama 5 tahun terkenal ya begitu brutal katanya. Kata pengamat-pengamat, dan kita lupa kebrutalan itu tidak milik Taliban, tapi juga milik Amerika yang menjajah Afghanistan selama 20 tahun secara brutal. Dan kebrutalan itu juga milik Indonesia yang membunuh 6 pengawal Habib Rizik secara brutal, disiksa, dan kemudian dikirimi 6 anak muda itu yang tidak bersalah itu dengan 19 pelor panas di tubuh mereka yang penuh dengan luka. Jadi ketika pengamat-pengamat Indonesia bersikap pesimistik terhadap Taliban, tidak semua, tapi pengamat-pengamat yang sekuler yang tidak simpati terhadap syariat Islam, itu seolah-olah mereka kehilangan perspektif bahwa Taliban adalah mujahidin yang berjuang melepaskan diri dari penjajahan Amerika. Orang-orang yang bersikap skeptis, pesimis terhadap mujahidin Taliban itu seolah-olah mereka membenarkan pembunuhan brutal dan invasi militer Amerika menaklukkan Afghanistan 20 tahun yang lalu dan membunuh ribuan mujahidin dan penduduk Afghanistan. Jadi kebrutalan itu bukanlah genuine milik Taliban, tapi juga milik aparat resmi Amerika, juga Indonesia, dalam konteks terbunuhnya 6 syuhada dari Front Pembela Islam. Jadi saya melihat pengamat-pengamat yang skeptis terhadap Taliban itu seolah-olah menganggap dunia itu tidak berputar.
kekeliruan Taliban sejak 1996 sampai 2001 itu memberikan pelajaran bagi mereka sendiri, sehingga mereka sekarang menawarkan moderasi, pendekatan yang lebih moderat, dan bersedia melakukan dialog dengan masyarakat internasional demi tegaknya Emirat atau Emirat Islam Afghanistan. Dan kita jangan lupa, pengalaman itu harus dilalui sendiri, harus menjadi milik mujahidin Afghanistan yang berhasil dulu. Mujahidin Afghanistan itu berhasil menghalau penjajah Soviet yang masuk Afghanistan, melakukan invasi terhadap Afghanistan, dan berhasil dihalau. Invasi militer, jawabannya adalah jihad, dan lahirlah mujahidin terbaik di abad 20 sebagaimana dipimpin oleh Hikmatyar atau Burhanuddin Rabbani. Dan sintesa atau antitesa daripada pertikaian mujahidin Afghanistan setelah hengkangnya Soviet itu, muncullah kekuatan baru yang lebih tercerahkan dan yang lebih terpelajar, yaitu mujahidin Afghanistan yang disebut kemudian sebagai Taliban. Dan Taliban sekarang tentu berbeda dengan Taliban 20 tahun yang lalu, sebagaimana Indonesia juga mengalami hal yang sama, jatuh bangun dalam menegakkan cita-cita bersama. Proklamasi 45, pembunuhan di mana-mana, perang saudara tahun 65, 3 juta orang mati, saling bunuh, pemberontakan PKI 65 di Jakarta, Madiun 48, kemudian perlawanan DITII terhadap Soekarno yang otoriter, dan Darul Islam atau negara Islam Indonesia menginginkan Indonesia tanpa komunis, dan dia mencap Republik Indonesia sebagai Republik Indonesia Komunis. Dan ini pengalaman sejarah yang harus dialami oleh bangsa Indonesia sendiri, dan dalam konteks perubahan menuju pendewasaan itulah kita harus melihat ya kebangkitan Taliban, pendewasaan dan kaya perspektif tampaknya sudah mereka miliki, dan mereka harus membuktikan bahwa syariat Islam bisa tegak dalam sebuah imperium atau sebuah negara baru, yaitu Afghanistan, dengan kekuatan utamanya tentu adalah Taliban. Jadi tampaknya semangat harapan baru, optimisme baru haruslah diletakkan, disematkan pada mujahidin Taliban yang berhasil membuat Amerika menanggung malu di hadapan sejarah, karena sudah berhasil menjajah Afghanistan, tetapi kemudian mereka ditendang keluar oleh kekuatan mujahidin Taliban. Amerika selalu kalah dalam sejarah, sebagaimana di Vietnam, dan sekarang dia mengulangi kekalahannya menghadapi mujahidin yang terbaik di abad 21, yaitu mujahidin Taliban. Saya Yudi Pramuko, Tuang Donat dari Parang Icur, tertua di semesta. Kita sambut dengan penuh rasa syukur ya, keberhasilan Taliban, dan sebentar lagi tentu Ali Mukhtar Ngabalin akan hilang, disedot oleh pusaran sejarah, dan tidak memberikan makna apa-apa terhadap kebangkitan Islam di Indonesia. Saya Yudi Pramuko, Tuang Donat dari Parang Icur, tertua di semesta. Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan
kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimutan ngapal yang akan bernasib seperti saya, yaitu akan tidur dalam lengkungan dan di bawah naungan pohon kemboja di sebuah pemakaman. Insya Allah ajal tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Insya Allah minggu depan, Senin, Rabu, dan Jumat, kita meluncurkan program dakwah yang baru ya, yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia, yaitu makan gratis, makanlah dengan bismillah ya. Jadi kita menutup unit bisnis mie yu atau mie ayam. Kita sekarang fokus untuk memberi makan saudara-saudara kita dengan motivasi nama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan Anda semua liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jaza wala syukura. Kami memberi makan tidak ingin mengharapkan jaza, balas jasa, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Jadi innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'u wala syukura. Doakanlah moga-moga program ini bisa. Itu buat saya bukan? Hah? Buat saya bukan? Bisa berjalan dengan izin Allah. Doakanlah penonton semua untuk mensupport doa dan juga apa saja yang diperlukan untuk memberikan makan saudara-saudara kita sebagai bentuk dari pelaksanaan syariat Islam, khususnya surat Al-Insan juz 29 ayat 9 dan 10. Pak,